Saya Rin Juliana sebagai CEO. Saya Karina Kajar Sagara sebagai CFO. Saya Safira Putri Gabriela sebagai CMO. Saya Sabana Diki Ramdhani, saya sebagai COO. Saya Adinda Geutami sebagai Creative Director. Business Plan Nutmeg. Introduction. Nutmeg menjadi nama usaha baru kami yang bergerak di bidang industri kreatif. Usaha ini memproduksi berbagai macam variasi tas dengan bahan utama kain perca. Produk yang kami buat merupakan tas hasil dari kerajinan tangan dengan menuangkan kreativitas, inovasi, dan keahlian kami dalam memproduksi beberapa variasi tas. Alasan kami mendirikan usaha Nutmeg ini adalah sebagai bentuk dalam memanfaatkan dan mengolah kembali sampah kain yang ada, menjadi salah satu solusi dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dan pemberdayaan masyarakat sekitar yang secara langsung akan terlibat dalam proses pembuatannya, sehingga menghasilkan tas yang memiliki nilai ekonomis dan estetika. Dengan adanya keterampilan, kreativitas, dan inovasi yang kami miliki, menjadi salah satu pendorong kami untuk lebih menekuni dan mengembangkan usaha ini. Vision and Mission. Visi menjadi pemimpin dalam industri tas ramah lingkungan yang diwujudkan dalam waktu 2 tahun dengan memberikan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk kebutuhan sehari-hari sambil berkontribusi dalam melestarikan dan melindungi lingkungan. Misi 1. Menghasilkan tas berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan ramah lingkungan seperti daur ulang atau bahan organik dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya dan limbah yang dihasilkan dalam proses produksi. Kedua, mendorong kesadaran konsumen tentang pentingnya penggunaan tas ramah lingkungan melalui kampanye pemasaran yang kreatif dan edukatif. Tiga, terus melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan inovasi dalam desain tas ramah lingkungan, termasuk penggunaan teknologi baru dan bahan yang lebih berkelanjutan. Keempat, melibatkan diri dalam kegiatan dan program sosial yang mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Logo. Asal mula kata Nutmeg. Kata Nutmeg diambil dari kata not bad yang secara umum digunakan untuk menyatakan sesuatu yang baik atau tidak buruk. Dalam konteks tas, Nutmeg ingin menekankan bahwa tas tersebut lebih dari sekadar tidak buruk, melainkan memiliki kualitas yang baik dan layak dipertimbangkan. Kata not merujuk pada pengingat atau sesuatu yang digunakan untuk menulis catatan, sedangkan kata bag mengacu pada tas sebagai wadah atau pembawa barang. Kombinasi keduanya menggambarkan ide sebuah tas yang praktis, fungsional, dan cocok untuk menyimpan catatan atau barang bawaan sehari-hari. Kombinasi dua kata yang familiar ini, not dan bag, memberikan sentuhan kreatif yang dapat membuat nama tersebut mudah diingat oleh konsumen potensial. Logo Nutmeg, kami menampilkan gambar tas yang berada di tengah lingkaran. Gambar tas ini melambangkan produk utama kami, yaitu tas yang ramah lingkungan dan fungsional, ditekankan oleh tulisan Eco-Friendly Bag. Tas tersebut dirancang dengan detail yang menarik untuk mencerminkan kualitas dan kepraktisannya. Lingkaran yang mengelilingi gambar tas memiliki beberapa makna. Pertama, lingkaran melambangkan keselarasan dan keterhubungan. Ini mencerminkan komitmen kami untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, termasuk dan lingkungan di sekitar kami. Kami berupaya menciptakan rantai pasokan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Unsur warna-warni yang ada di tengah tas melambangkan kreativitas dan ekspresi diri, juga mencerminkan keberagaman, inovasi, dan sumbangan. Ini cocok untuk usaha kami yang menekankan keunikan, desain yang menarik, atau pengalaman yang berbeda dari tas yang kami buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problem yang memicu usaha kami terbentuk. This is a major graveyard for fast fashion waste. Years of dumping Western cast-offs and plastics have created this environmental nightmare. Dilihat dari video yang sebelumnya diputar bahwa problem yang muncul yaitu keresahan kami sebagai mahasiswa terhadap limbah, terutama limbah tekstil yang ada di Indonesia. Bisa dilihat berdasarkan grafik komposisi sampah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah, dan B3 Direktorat Penanganan Sampah pada tahun 2022 tercatat bahwa sampah kain di Indonesia ada sebanyak 2,54% dari total sampah 19,4 juta ton.
Limbah kain menempati urutan ke-6 persentase limbah terbanyak, yakni 6,36% secara berat dan 5,1% secara volume. Dengan jumlah sampah harian di Bandung yang mencapai kurang lebih 1.000 ton per harinya, dengan peningkatan sekitar 3% sampai 5% per tahunnya. Selain itu juga, industri tas konvensional menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik dan bahan kimia berbahaya. Penggunaan bahan-bahan ini menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, ada banyaknya ibu-ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, kami memberi kesempatan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam bidang penjahit, suatu upaya yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan peluang kepada individu atau kelompok di dalam komunitas agar mereka dapat mengembangkan potensi mereka dalam industri jahit. Dengan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam bidang penjahit, maka dapat memiliki akses pekerjaan yang dapat memberikan sumber penghasilan yang berkelanjutan. Hal ini mendorong perkembangan ekonomi lokal, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk selanjutnya, kita beralih ke solution. Solusi. Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, kami berinisiatif membangun bisnis not back dengan berinovasi mengolah limbah kain bekas pakai menjadi produk tas yang memiliki nilai ekonomis dan estetika. Selain itu, produk yang kami hasilkan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kain sisa kami dapatkan dari tempat pembuangan kain atau baju bekas sekitar kawasan Cigondewa yang merupakan pusat kain di Kota Bandung. Seandainya, jika satu tas yang kami buat membutuhkan kurang lebih setengah kilogram kain sisa dan kami mampu menjual 150 tas dalam satu bulan, artinya kami membutuhkan 75 kilogram kain sisa dan jika dikalikan dalam 1 tahun, maka kami membutuhkan kain sisa sebanyak 900 kilogram. Hal ini tentunya dapat mengurangi limbah kain sebanyak 0,0025% setiap tahunnya. Dalam proses pembuatan produk tas not bag, kami libatkan beberapa pihak yang ikut andil memanfaatkan limbah kain. Pendesainan dan produksi produk melibatkan masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kami melibatkan masyarakat sekitar untuk menjadikan limbah kain menjadi kain lembaran motif baru sesuai selera dan kreativitas masing-masing yang selanjutnya diproses menjadi tas oleh pengrajin lokal. Dengan memulai bisnis ini, kami mengharapkan bisnis not bag dapat memberikan dampak positif pengurangan limbah kain, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, dan bisa membantu meningkatkan perekonomian lokal. Selanjutnya, opportunity and target market. Opportunity atau peluang dari bisnis kami yaitu Notebed sangat besar karena produk kami berupa tas ramah lingkungan yang dibuat dari limbah kain sebagai salah satu upaya kami untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Dalam pendesain dan produksi produk melibatkan masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Contohnya seperti ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang menganggur yang memiliki skill dalam menjahit. Dalam hal itu, kami akan mengasih upah mereka sesuai dengan skill yang dikeluarkan oleh mereka. Produk tas kami memiliki beberapa varian model yang tentu akan terus berkembang. Contohnya seperti gambar di atas saya ini. Memiliki motif unik dengan penggabungan potongan kain pecah yang menghasilkan tas yang berbeda antara satu dan lainnya sehingga desain yang minimalis dan keren. Yang kedua, sumber daya berupa kain pecah yang melimpah dan tidak mengeluarkan biaya, sehingga bisa menekan biaya produksi. Composition. Composition terlingkup dari competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan sebuah keadaan di mana suatu bisnis dapat melakukan kegiatan bisnisnya lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Menurut Michael Porter, competitive advantage atau keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama.
Keunggulan kompetitif bisnis kami dapat dilihat melalui analisis SWOT yang telah kami buat. Melalui analisis SWOT, strength bisnis kami yaitu 1. Produk Notebag memiliki berbagai macam produk dengan fungsi yang berbeda-beda di setiap produk yang diproduksi. Produk tas Notebag dapat digunakan sebagai tas bepergian santai sekaligus dapat digunakan untuk kegiatan bersekolah dan berkuliahan. Yang kedua, setiap produk Notebag memiliki desain yang minimalis dan berbeda-beda disesuaikan dengan kain bekas yang didapatkan sehingga menjadikan setiap produknya memiliki keunikan tersendiri. Ketiga, usaha Notebag dapat dikombinasikan dengan usaha bisnis ramah lingkungan karena produk Notebag dipadukan dengan kain bekas. Keempat, desain yang minimalis dan berbeda di setiap produk menciptakan sebuah keunikan usaha ini. Tetapi, Notebag tetap menjual produk tersebut dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, pemasaran dan penjualan produk ini melalui berbagai media sosial dan marketplace. Kemudian, trik bisnis kami yaitu semakin banyaknya kompetitor tas eco-friendly dengan produk yang sejenis dan memiliki produk yang berkualitas dalam industri eco-friendly. Adanya perubahan regulasi terkait lingkungan yang mempengaruhi terhadap operasional usaha. Kondisi pengguna yang belum teredukasi akan pentingnya menjaga lingkungan dengan mengurangi dan meminimalisir sampah kain bekas. Dan yang terakhir, kondisi konsumen yang masih skeptis terhadap kualitas daya tahan tas yang terbuat dari kain bekas. Adapun weakness bisnis kami yaitu pertama, produk yang dijual oleh Notebag masih belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Kedua, Notebag masih belum memiliki hubungan kerjasama dengan pemasok tetap kain bekas yang menyediakan kain yang berkualitas sehingga adanya keterbatasan dalam memperoleh pasokan kain bekas yang konsisten dan berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, jangkauan pemasaran usaha ini masih terbilang kecil. Dari strength analysis SWOT yang kami miliki, menciptakan sebuah keyakinan bagi bisnis kami bahwa Notebag dapat menjadi bisnis yang unggul dalam industri eco-friendly dengan prinsip untuk mengurangi dan meminimalkan sampah kain bekas melalui pemanfaatan kain bekas dengan memproduksi tas dan berbagai produk eco-friendly. Untuk strategi penjualan dan pemasaran yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, kami akan menyebarkan informasi secara langsung melalui event-event fashion, terutama yang ada di Kota Bandung, seperti event yang dilakukan setiap tahunnya. Salah satu contoh eventnya yaitu Trader Market maupun Kickfest, dengan upaya memperkenalkan bisnis kami kepada masyarakat luas agar mereka tertarik mengetahui Notebag secara mendalam. Kemudian selanjutnya ada brosur, di mana kami akan memberikan brosur tersebut kepada calon customer untuk menarik minat dan perhatian mereka. Lalu ada website dan sosial media. Dikarenakan meningkatnya jumlah pengguna media sosial di era digital saat ini, kami akan memberikan informasi terkait Notebag dan berbagai proses pembuatannya sekaligus mempromosikan produk kami kepada masyarakat luas melalui website dan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kami juga akan memposting konten-konten edukasi dan memberitahu kepada followers sosial media kami bahwa sampah bukan sembarang sampah jika sudah bertemu dengan kreativitas. Selanjutnya ada influencer. Dikarenakan besarnya pengaruh dan peran influencer kepada masyarakat, maka kami akan menggunakan jasa influencer tersebut untuk mempromosikan usaha kami melalui media sosial yang mereka punya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan target market. Yang menjadi target pasar dalam bisnis kami meliputi berbagai kalangan, yakni pelajar SMP dan SMA, mahasiswa, remaja, hingga dewasa yang memiliki hobi hangout dan senang menggunakan fashion sustainable, serta pria dan wanita dewasa di Kota Bandung dan sekitarnya. Kota Bandung kami pilih sebagai tujuan utama target market kami karena Bandung merupakan salah satu destinasi wisata dan memiliki populasi ketiga terpadat di Jawa Barat. Selain itu juga, Kota Bandung dikenal sebagai pusat fashion di Indonesia. Produk kami dapat dipakai sebagai kantong belanja di kalangan ibu-ibu juga tas untuk sekolah dan berpergian. Selain itu, produk kami juga dapat dijadikan sebagai souvenir untuk acara wedding maupun seminar dan acara lainnya. Selanjutnya, financial projection.
Dalam financial projection dibutuhkan untuk memperkirakan kondisi keuangan di dalam suatu bisnis di masa yang akan datang. Untuk satu produk tote bag, kami menjual dengan harga Rp80.000, dihitung per produk dari penjumlahan biaya bahan baku sekitar Rp30.000, biaya tenaga kerja sekitar Rp20.000, dan biaya overhead pabrik Rp30.000. Biaya yang dibutuhkan pada tahun pertama yaitu sekitar Rp36,2 juta dengan fixed cost sekitar Rp32,6 juta dan variable cost sekitar Rp3,6 juta yang akan bertambah setiap tahunnya sekitar 2 kali lipat. Profit yang didapatkan pada tahun pertama yaitu sekitar Rp59,8 juta, yang pada tahun berikutnya profit akan bertambah seiring berjalannya waktu sehingga pada tahun kelima net profit yang didapatkan yaitu sekitar Rp266 juta setelah dikurangkan pajak sebesar 11% dari profit yang didapatkan. Milestone atau tonggak pencapaian. Milestone dalam sebuah bisnis adalah sebuah perencanaan penting dalam perkembangan di setiap aktivitas bisnis ke depan. Milestone digunakan sebagai pengukur jelas aktivitas bisnis dan menjadi sebuah motivasi bisnis dalam melakukan perkembangan bisnisnya. Adapun milestone atau tonggak pencapaian tahun ke depan bisnis kami, pada tahun 2023 ini, kami akan meluncurkan produk dengan berbagai model dan desain terbaru tas eco-friendly yang memberikan keunikan penggunaan kain bekas sebagai bahan utama. Kami akan memperkenalkan lebih luas ke pasar terkait keunikan dan manfaat penggunaan tas eco-friendly. Kami akan menjalin hubungan kerjasama yang berkelanjutan dengan pemasok kain bekas, dan kami juga akan melakukan pencarian modal untuk produksi yang berkelanjutan. Pada 2 tahun ke depan, pada 2024, kami akan melakukan peningkatan visitabilitas dan melakukan perluasan jangkauan dengan strategi pemasaran yang efektif. Kami akan melakukan pembangunan dan memperbaharui situs, marketplace, dan media sosial bisnis, serta aktif membuat konten yang menarik dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan potensial melalui media sosial. Kami akan melakukan pemantauan terhadap kinerja keuangan secara berkala dan menjaga fokus pada pendapatan serta profitabilitas bisnis. Di 3 tahun ke depan, yaitu 2025, kami akan melakukan edukasi yang berkelanjutan kepada konsumen mengenai manfaat penggunaan tas eco-friendly melalui kampanye pemasaran yang kreatif dan edukatif. Kami juga akan berpartisipasi secara aktif dalam sebuah acara komunitas, kegiatan sosial terkait lingkungan, pertemuan industri atau konferensi, guna memperluas jaringan dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki visi dan nilai yang sejalan dengan bisnis. Kami akan menciptakan progres menuju sertifikasi atau penghargaan dari organisasi atau badan yang terkait keberlanjutan dan ramah lingkungan. Dalam financial show akan menyatakan berapa banyak pembiayaan yang kami cari dan bagaimana kami akan memakai pembiayaan tersebut. Sumber pembiayaan yang pertama adalah modal sendiri dengan jumlah yang dibutuhkan sekitar Rp3 juta dengan tujuan penggunaan untuk pembelian peralatan dan bahan baku. Yang kedua, bantuan pemerintah dengan jumlah Rp8 juta dengan tujuan penggunaan untuk pengembangan usaha dan kualitas produk. Dan yang terakhir, ada pendanaan dari pihak ketiga dengan jumlah Rp3 juta dengan tujuan penggunaan untuk pengembangan pemasaran dan branding. Untuk selanjutnya, kita beralih ke conclusion. Yang terakhir, conclusion. Demikian uraian yang dapat kami persembahkan. Kesempatan ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk semangat mengembangkan usaha awal yang kami buat dan menjadi sebuah dorongan bagi kami untuk dapat terus mencoba inovasi baru dalam melakukan pengolahan sampah kain menjadi sebuah kerajinan kepada masyarakat lain. Kesempatan ini akan kami gunakan sebagai langkah awal kami untuk mengurangi adanya sampah kain di Indonesia. Not Bad ini muncul karena keresahan kami terkait limbah kain paca yang semakin tahun semakin meningkat. Kami yakin bisnis Not Bad ini akan berkembang dan bersaing dengan kompetitor kami dari segi harga maupun kualitas. Sekian dari Not Bad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.